Titisan Darah Biru pada babak ke-39 ini menampilkan Anna Sambayon sebagai Garnis, Chris Urspon sebagai Bentar, Bambang Jeger sebagai Paksi, Novia Kolopaking sebagai Anjani, Nani Oding sebagai Dewi Rara, dan Iwan Kamajaya sebagai Paman Soma. Inilah Titisan Darah Biru babak ke-39. Pada babak terdahulu diceritakan dengan amat gembira Paman Soma, ketua Padepokan Gunung Wangsit, menerima kedatangan Garnis, Bentar, Paksi, dan Widura yang mengantarkan Dewi Rara. Paman Soma dengan tangan terbuka menerima Dewi Rara yang berkeinginan belajar kepadanya. Selanjutnya, Garnis, Bentar, Paksi, dan Widura meninggalkan Gunung Wangsit menuju ke Madangkara. Dan semenjak hari itu, Dewi Rara dengan resmi menjadi murid Paman Soma di perguruan Gunung Wangsit. Hop, hop, ya, hop, hop. Cukup Neng Rara. Ya, Paman. Capek? Iya, Paman. Kelihatannya latihan dasar itu tidak seberapa. Hanya menggerak-gerakkan tangan dan kaki dan tubuh. Tak taunya capek juga ya, Paman. Karena itu belum biasa. Nanti kalau sudah biasa, berlatih 1 hari penuh pun kau tidak akan merasa letih. Iya, Paman. Ditambah pula, caramu bernapas itu kurang baik. Napas saya salah, Paman? Caranya bernapas yang baik banyak macamnya, tapi pada garis besarnya hanya 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan perut? Ya, pernahkah Neng Rara bernapas menggunakan perut? Bagaimana caranya, Paman? Bernapas dengan dada tentu sudah biasa Neng Rara lakukan. Sebab memang semua manusia semenjak lahir secara langsung akan bernapas mempergunakan dadanya. Kembang kempis mengikuti irama gerak paru-paru. Tapi sebenarnya pernapasan perut juga bisa dilakukan. Lebih bagus mana, Paman, pernapasan dada atau pernapasan perut? Sama saja, Oh, iya? sama baiknya. Masing-masing punya kekuatan tersendiri. Tapi penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk dapat melakukan sebuah gerak tertentu, mungkin harus mempergunakan pernapasan perut. Tapi untuk gerak yang lain, mungkin lebih baik mempergunakan pernapasan yang biasa, yaitu pernapasan dada. Bagaimana caranya melakukan pernapasan perut, Paman? Kita menghirup udara bertumpu pada kekuatan perut. Begini caranya. Perut Paman Soma jadi gendut, mengembung. Karena udara yang disedot dipompa oleh perut. Wah, nanti perut saya jadi gendut, Paman. Tidak, tentu tidak, Neng Rara. Memang akan nampak gendut kalau sedang menghirup udara. Tapi selanjutnya, biasa lagi. Iya, Paman. Tapi Paman Soma jangan menyebut saya Neng, sebut saja Rara. Tidak, Neng Rara. Neng Rara putri keraton Madangkara, keturunan bangsawan. Dan saya sebagai rakyat Madangkara, tentu wajib bersikap hormat terhadap Neng Rara. Kalau di keraton tidak apa-apa, Paman. Tapi kalau di sini, saya kan murid Paman. Jadi perlakukanlah saya sebagaimana perlakuan Paman terhadap murid-murid yang lain. Ya. Akan Paman coba. Terima kasih, Paman. Nah, sekarang lari. Lari? Berlari-lari mengelilingi padepokan kita ini. Larinya harus cepat atau lari biasa saja? Ya, terserah Neng Rara. Maksud saya, Dewi Rara. Ingin lari cepat silahkan. Ingin lari pelan-pelan silahkan. Napas yang mana yang harus saya pergunakan, Paman? Pernapasan perut atau pernapasan dada? Juga semuanya terserah Dewi Rara. Yang penting
Di waktu sedang berlari, dicoba kedua cara pernapasan itu. Lalu pilih mana yang cocok. Baik, Paman. Hop. Ya. Dia benar-benar patuh, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan setiap perintahku. Dan nampaknya Dewi Rara Amyati itu cukup punya bakat untuk menjadi seorang pesilat. Dia berlari-lari mengelilingi padepokan, mendaki, menurun, lurus, berbelok-belok, terus berkeliling. Dia nampaknya berusaha keras untuk bisa berlari dengan baik. Syukurlah, dia tidak banyak tingkah. Bahkan sebaliknya, dia seorang murid yang patuh dan penurut. Mudah-mudahan selamanya begitu. Sampurasun. Rampes. Neng Anjani, apa kabar, Neng? Baik-baik saja, Pak Milan. Syukurlah. Minum, Pak. Baik, Neng. Minum apa? Dawet. Dawet. Baik, Neng. Lama juga ya Neng Anjani tidak ke sini. Iya, Pak. Tapi saya sudah sebulan lebih berada di padepokan. Oh ya? Wah, sudah lama juga ya. Kok baru turun sekarang? Sibuk, Pak. Latihan terus ya? Begitulah, Pak. Wah, kemarin teman-teman Neng Anjani, murid-murid di padepokan rame-rame turun, Neng. Belanja dan makan-makan di sini. Di warung saya ini. Kenapa Neng Anjani tidak turut serta? Malu, Pak. Malu? Iya, dan risih sekali berjalan bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Caranya mereka berpakaian dan tingkah polanya. Ya, begitulah Pak Milan. Ya, memang benar, Neng. Kadang-kadang, ya saya malu sendiri. Habis berani sekali, Neng. Kalau duduk, ya seenaknya. Terbuka lebar. Kalau pakai baju, kayaknya tipis sekali. Sampai membayang, Neng. Kadang-kadang dibiarkan terbuka begitu saja. Kutangnya sampai kelihatan. Ya, begitulah, Pak. Liar, binal dan jalang. Kalau saya sih ya tidak apa-apa, Neng. Saya kan sudah tua. Tapi kan di desa Kelurak ini banyak anak-anak kecil dan anak-anak muda kan. Kan tidak baik dilihat mereka, Neng. Iya, itu pula sebabnya saya dikucilkan. Dikucilkan? Maksud saya ingin memperbaiki tingkah laku mereka. Tapi mereka salah terima. Saya dituduh sok mengatur, sok suci, munafik dan sebagainya. Saya dituduh membatasi kebebasan mereka. Akhirnya saya dijauhi, dikucilkan. Pantas saya lihat Neng Anjani bermuram durja. Kelihatannya sedang sedih ya? Saya memang sedih sekali, Pak Milan. Sedih terhadap ibu saya sendiri. Ibu Neng Anjani kan dan Ayu Lasmini. Ketua padepokan itu? Betul, Pak. Saya sedih karena semua itu kesalahan ibu saya. Kesalahan ibu Neng Anjani? Ibu saya terlalu memberi kebebasan kepada murid-muridnya. Ya, habis mau bagaimana lagi, Neng? Sebab dia sendiri juga begitu. Maaf, Neng Anjani. Saya tidak bermaksud membicarakan ibu Neng Anjani. Tidak apa-apa, Pak Milan. Tidak usah ditutup-tutupi. Semua orang sudah tahu siapa ibu saya. Menurut saya, Neng Anjani kan tidak turun tangan mengatur mereka. Tapi saya tidak kuat, Pak, dan tidak biasa. Ya, saya mengerti. Sebab Neng Anjani dibesarkan di keraton. Tahu benar bagaimana cara berbicara yang sopan, bertingkah laku yang baik, cara berpakaian yang rapi. Tapi padepokan bukan keraton, Neng. Jadi sebaiknya Neng Anjani tidak perlu memaksakan kehendak. Merubah semuanya supaya menjadi baik. Tapi biarlah mereka sendiri yang melihat, mendengar dan menyaksikannya. Melihat, mendengar, dan menyaksikan? Ya. Maksud Pak Milan? Begini. Tidak usah dikatakan dan tidak usah diperlihatkan secara langsung pada mereka. Tapi secara tidak langsung. Yaitu, biarlah mereka melihat sendiri. Bagaimana caranya Neng Anjani berpakaian yang rapi dan sopan.
bagaimana caranya berbicara kepada orang yang lebih tua, dan bagaimana caranya bertingkah laku yang baik, dan sebagainya. Lama-lama mereka akan bisa menilainya sendiri. Nah, bahwa cara yang begitulah yang benar, dan cara mereka yang selama ini mereka pakai adalah yang tidak benar, Neng. Terima kasih, Pak Milan. Saya akan mencobanya. Saya yakin pasti berhasil. Tapi tentu saja membutuhkan waktu yang panjang, Neng. Tidak bisa sekaligus. Sebab merubah watak seseorang bukan main sulap sekali jadi. Melainkan harus melalui tahapan demi tahapan. Benar, Pak Milan. Nah, Dewi Rara, ini ada sebuah karung. Karung yang kasar. Isinya pasir. Iya, Paman. Coba dipukul. Baik, Paman. Pakailah sarung tangan ini. Sarung tangan? Iya. Untuk tahap pemula, sebaiknya memakai sarung tangan supaya tidak mengalami luka-luka yang parah. Nanti setelah sudah mengerti bagaimana caranya melakukan pukulan yang baik, barulah sarung tangan dilepas. Baik, Paman. Hop, hop. Ya. Aduh. Sakit. Sakit, Paman. Yang terasa sakit itu yang mana? Tangan kanan saya ini. Semuanya, Paman. Coba dirasakan yang paling sakit. Bagian yang mana? Kepala tinju saya yang kena pada karung pasir itu. Sekarang pusatkan perasaan dan pikiran. Kerahkan seluruh kekuatan dan dikumpulkan kepada kepala tinju itu. Semua kekuatan bertumpu di tempat itu. Kemudian barulah melakukan pukulan. Baik, Paman. Iya. Nah, bagaimana? Masih terasa sakit, Paman. Tapi tidak terlalu sakit seperti tadi. Nah, itu tandanya kau sudah bisa melakukan pemindahan kekuatan. Memang masih jauh dari sempurna. Tapi untuk tahap pemula, itu sudah cukup baik. Iya, Paman. Pemindahan kekuatan adalah kunci keberhasilan dari seorang pesilat. Sebab pemindahan kekuatan merupakan salah satu rahasia ilmu silat. Iya, Paman. Seorang pesilat yang sudah mahir dalam melakukan pemindahan kekuatan akan selalu unggul dalam setiap pertarungan. Iya, Paman. Nah, sekarang sudah siang. Matahari sudah tinggi. Kau berlatih dari pagi tanpa berhenti. Sekarang beristirahatlah. Nanti sore kau boleh berlatih lagi. Baik, Paman. Kita sudah sampai di tapal batas kerajaan Madangkara. Iya, sudah sampai di kampung halaman sendiri. Apakah kita akan langsung ke keraton atau ke Kadipaten Jamparing dulu? Sebaiknya kita langsung saja ke keraton, menjumpai Tumenggung Wiratmaja untuk melaporkan keadaan putrinya, Dewi Rara Amiati, yang sudah berada di padepokan Gunung Wangsit dengan selamat. Benar, sebab mereka tentu sedang gelisah menunggu kabar dari kita. Juga kepergian kita yang cukup lama pasti akan membuat kedua orang tua Dewi Rara menjadi resah dan was-was. Ya, aku setuju. Dari keraton, barulah kita pulang ke Kadipaten Jamparing. Iya. Salam sejahtera Kanjeng Tumenggung Wiratmaja. Oh, salam sejahtera Raden Bentar, Raden Patsi Jaladara, Den Ayu Dewi Garnis, dan saudara Widura. Silakan, mari. Terima kasih, Tumenggung. Terima kasih, Tumenggung. Oh, sudah datang. Ya, itu Adinda Rentani. Kemari Dinda. Duh, bagaimana kabarnya si Rara? Apakah dia selamat? Tidak apa-apa, dan... Sabar, Dinda, sabar. Mereka baru datang. Masih capek. Main berondong saja dengan segudang pertanyaan. Syukurlah semuanya kembali dalam keadaan sehat. Tak kurang satu apa. Iya, berkat doa kita semua, kami dapat melakukan perjalanan dengan baik dan selamat. Demikian pula kami berhasil menjumpai Putri Tumenggung, yaitu
Dewi Rara Amiati. Oh, benarkah? Di manakah ditemukannya anak saya itu? Di tengah perjalanan antara Gunung Hanjuang dan Gunung Lawu. Oh, sudah jauh sekali. Bagaimanakah keadaannya? Sehat walafiat. Tak kurang satu apa. Syukurlah, syukur. Sekarang ada di mana? Sabar, Adinda. Biarlah Raden Bentar menceritakan semuanya. Maaf, baik-baik. Kami berhasil membujuknya agar membatalkan niatnya untuk berguru di Gunung Lawu. Tapi tekadnya untuk belajar ilmu silat tidak bisa kami redam. Untuk itu, kami membawanya ke Gunung Wangsit. Gunung Wangsit? Iya, Padepokan Gunung Wangsit. Padepokan petilasan Gusti Ayumantili yang sekarang dikelola oleh Paman Soma, bukan? Benar, Tumenggung. Kalau di Gunung Wangsit tidak jadi masalah, sebab jaraknya cukup dekat. Lagi pula Paman Soma orang kita juga. Si Rara Amiati akan aman berada di dalam pengawasan Paman Soma. Atas dasar itulah, mengapa kami menitipkan Dewi Rara Amiati kepada Paman Soma di Padepokan Gunung Wangsit. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Saya sangat gembira bahwa anak saya, Dewi Rara, dalam keadaan selamat sudah berada di Gunung Wangsit. Dan saya jadi tidak enak. Telah membuat Raden menjadi repot dan bersusah payah. Tidak, Tumenggung. Sebab hal itu sudah menjadi tanggung jawab kami, para ksatria utama Madangkara, dalam menjaga keselamatan keluarga besar bangsawan Kerajaan Madangkara. Raden sangat bijaksana dan rendah hati. Budi Raden amat luhur. Terima kasih, Tumenggung. Lalu, apakah sikap anak kami, Dewi Rara, tidak ada yang tidak berkenan di hati Raden? Maksud dan Ayu? Barangkali ada sebuah sikap atau suatu perkataan yang, ya, maklumlah, antara Raden dengan Dewi Rara. Adinda, janganlah menyampaikan sesuatu yang kurang tepat pada suasananya. Maaf, Kanda. Tidak apa, saya mengerti. Namun tidak ada salahnya saya menyampaikan bahwa Dewi Rara Amiati tetap memperlihatkan sikapnya sebagai gadis keraton Madangkara yang utuh. Sikap dan perkataannya tetap baik dan terpuji. Tak ada sedikit pun yang tidak berkenan di hati saya. Syukur. Betapa gembiranya Tumenggung Wiratmaja ketika menerima kabar dari Raden Bentar bahwa anaknya Dewi Rara Amiati dalam keadaan selamat. Namun Dewi Lentani, istri Tumenggung Wiratmaja, adalah seorang wanita yang sulit mengendalikan perasaan. Ingin mengetahui bagaimana perasaan Bentar terhadap Dewi Rara. Dan Bentar dapat menjawabnya dengan bijaksana, sehingga menyenangkan semua pihak. Lalu Dewi Rara sendiri, sampai kapankah akan berada di Padepokan Gunung Wangsit? Pada babak terdahulu diceritakan, Garnis, Bentar, Paksi, dan Widura sudah tiba di Madangkara dan segera melaporkan tentang keadaan Dewi Rara kepada ayahnya, yaitu Tumenggung Wiratmaja. Dalam pada itu, Anjani yang sudah menetap di Padepokan Anggrek Jingga di lereng Gunung Lawu mulai melaksanakan anjuran Pak Miran tentang perilaku dan kebajikan kepada murid-murid Padepokan tersebut dengan cara tidak langsung. Anjani? Gila? Rapi sekali kau hari ini. Mau pergi kemana? Melancong ke desa Klurak? Tidak pergi kemana-mana. Aku hanya ingin berpakaian yang rapi seperti kamu. Oh ya? Ya, aku lihat kalau pakai baju kau selalu rapi. Meskipun memakai bahan pakaian yang sederhana, tapi tetap bersih dan rapi. Kayaknya enak begitu. Memang Gila, rapi itu enak, rapi itu indah. Makanya aku meniru kamu. Memang enak. Sekarang banyak teman-teman yang meniru kamu. Kalau berpakaian berusaha untuk rapi. Syukurlah. Kemarin si Dewi turun dari desa Kelurak. Dia berpakaian rapi. Ternyata katanya para pemuda di desa itu malah semakin tertarik padanya. Memang begitu, Gila.
untuk menarik perhatian laki-laki, bukan dengan harus memakai pakaian yang menyolok dan merangsang birahi, tapi dengan pakaian yang sopan, akan tetap bisa menarik perhatian dan merangsang kaum laki-laki. Bahkan keuntungannya, laki-laki tidak akan berani berbuat kurang ajar kepada kita, merasa segan karena kita nampak sopan dan anggun. Iya, benar. Kalau kita berpakaian seronok, serba terbuka, memang dengan cepat akan menyedot perhatian laki-laki. Berpuluh pasang mata laki-laki melotot, mendelik, mau keluar, seolah-olah mereka mau menerkam kita. Dan mereka akan berani pada kita, bahkan menggoda dengan cara yang kasar. Sebab kita yang membuat mereka begitu. Sikap kita secara langsung merangsang dan menantang mereka. Akhirnya, penilaian laki-laki terhadap kita yang jelek-jelek saja. Iya, ternyata semua itu datang dari diri kita sendiri, Anjani. Benar. Semua akibat akan terpulang kepada diri kita sendiri. Kalau sikap dan penampilan kita binal, liar dan jalang, maka yang akan kita peroleh adalah kaum laki-laki hidung belang, yang maunya enak saja, ingin manisnya saja. Tapi, kalau sikap dan penampilan kita baik dan sopan, maka yang akan kita peroleh minat dari laki-laki yang berniat baik pula. Iya, benar. Tapi pendirianmu itu banyak yang tidak suka di antara teman-teman kita, terutama Suli dan Gandari. Tidak apa. Aku tidak memaksa mereka. Biarlah mereka sendiri yang merubah dirinya. Kau cepat berubah, Anjani. Ketika pertama kali kau datang ke sini, kau galak dan garang, gampang marah, cepat naik pitam, main labrak, main seruduk. Tapi sekarang kau lebih banyak diam dan sering mengalah. Sebab aku pikir tidak ada gunanya ingin menang sendiri. Akibatnya banyak musuh. Bahkan sering bertengkar dengan teman sendiri. Nah, itu benar. Kalau mau bertarung, nanti saja dengan musuh yang sebenarnya. Kalau dengan sesama teman di padepokan, lebih baik mengalah saja. Iya, sebab walau bagaimana, kita semua adalah satu saudara seperguruan. Kemarilah, Garnis. Mari, duduk di sini, di dekat ibu. Terima kasih, Bunda. Jadi, tidak kau ceritakan kepada ayah dan ibunya Dewi Rara bahwa Dewi Rara dan Anjani pernah ditawan oleh komplotan penjahat di Bukit Hanjuang? Tidak, Ibunda. Sebab takut membuat mereka terkejut besar sehingga mengguncangkan jiwanya. Lalu dengan tergesa-gesa menarik Dewi Rara dari Gunung Wangsit. Nah, kalau sudah begitu bisa lebih rumit, karena sudah tentu Dewi Rara tidak mau. Benar. Lalu bagaimana sikap Bentar terhadap Dewi Rara selama dalam menempuh perjalanan, Garnis? Kaku dan kikuk sekali nampaknya. Ya. Bentar memang begitu. Terhadap gadis-gadis sikapnya amat pemalu. Apalagi terhadap Dewi Rara yang santer akan diperjodohkan dengannya. Ya, tentulah merasa malu dan segan dia itu. Oh, pertanyaan Ibunda sama dengan Den Ayu Rentani, istri Tumenggung Wiratmaja. Oh ya? Ibunya Dewi Rara itu rupanya tidak bisa menahan diri. Dia bertanya tentang sikap Dewi Rara terhadap Bentar. Oh, benarkah? Lalu Bentar bagaimana? Ya, tentu saja dia jadi salah tingkah. Nampaknya gugup sekali. Rupanya Dewi Rentani tetap berharap agar Dewi Rara berjodoh dengan Bentar. Ya, ibu tahu keinginannya untuk mengambil Bentar sebagai menantu besar sekali. Tapi ya, rupanya masih membutuhkan waktu yang lama. Ya, Bunda. Nah, Pramita, aku rasa sudah saatnya bagiku berpamitan untuk pulang kembali ke Sadeng. Hei, tidak bisakah ditunda, Gangga? Itu pun sudah beberapa kali mengalami penundaan, Mita. Dan bukankah sudah cukup lama aku berada di Madangkara ini? Kita sudah sama-sama puas saling melepas rindu. Dan juga sama-sama bahagia. Bahwasanya
aku dapat menyaksikan kau dan anak-anakmu hidup dalam kesejahteraan. Begitu pula kau bahagia dapat menyaksikan aku sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Mengapa kau tidak mau untuk selamanya berkumpul bersama kami di sini, Gangga? Inginnya memang begitu, Mita. Akan tetapi, aku ingin pula menghabiskan masa tuaku di kampung halamanku, tanah tumpah darahku sendiri, Kadipaten Sadeng. Dalam hati kecilku, aku juga sebenarnya ingin mati dan dikubur di tanah tumpah darahku di Sadeng. Tapi itu tidak bisa aku lakukan, sebab aku sudah menjadi orang Madangkara, Gangga. Kau tidak perlu punya keinginan seperti itu, Mita. Bahkan sebaliknya, bagimu akan lebih baik dan terhormat bila kau berakhir hayat di sini, di Madangkara. Dengan begitu, rakyat Madangkara akan tetap mengagungkanmu untuk selamanya. Benar, Gangga. Pertimbangan itulah yang membuat aku untuk mengabdi kepada Madangkara sampai akhir hayatku. Ya. Aku akan menyuruh Bentar atau Garnis untuk sering berkunjung ke Sadeng, menjengukmu, Gangga, dan melihat keadaanmu. Terima kasih, Mita. Aku mohon diri. Ya. Selamat jalan, Ganggadara, adikku. Sebenarnya, aku ingin turut serta bersama Kak Garnis dan Kakang Widura pergi ke Sadeng mengantarkan Paman Ganggadara. Jangan, Bentar. Kalau kita pergi semua, siapa yang akan menemani ibu kita, Ibunda Pramita? Iya, Kak. Seandainya perjalanan kami ini perjalanan yang singkat, tidak ada masalah bagimu ikut serta dengan kami. Iya. Tapi perjalanan ke Sadeng terlalu jauh, Bentar. Akan makan waktu yang sangat lama. Hal itu tidak baik bagimu yang punya tugas berat dan penting sebagai seorang adipati. Iya, Kak. Setibanya aku di Sadeng, secepatnya nanti aku mengurus segala keperluan Paman Ganggadara. Dan secepat itu pula aku kembali ke sini. Terima kasih, Kak Garnis. Selamat tinggal, adikku. Selamat jalan, Kak Garnis. Kakang Bentar, katanya hari ini pulangnya Paman Ganggadara ke Sadeng. Benar, Rai Paksi. Dan katanya pula, Kak Garnis dan Kakang Widura turut serta mengantarkannya sampai ke Sadeng. Benar. Sekarang di mana mereka, Kakang? Sudah berangkat, Rai. Sudah berangkat? Iya. Tapi aku rasa belum jauh. Mungkin baru sampai di tapal batas. Kakang Bentar tidak turut serta. Tugasku di sini memerlukan perhatianku lebih keras. Baiklah. Saya akan segera menyusul mereka. Iya. Sekaligus saya mohon diri, sebab saya pun akan turut serta bergabung dengan mereka sampai ke Sadeng. Rai akan turut serta ke Sadeng? Benar, Kakang. Apakah tugas Rai Paksi di keraton tidak akan terbengkalai? Tidak, Kakang. Sebab saya sudah membagi-bagi tugas kepada para bawahan saya. Dan Kakang Prabu Wanapati sudah memberikan izinnya kepada saya. Ya, baiklah bila demikian tidak ada masalah. Saya mohon diri, Kakang Bentar. Selamat jalan, Rai Paksi. Minta dua kali besar, 3 kerat daging bakar, cepat! Iya. Kau siapa, ha? Pemilik kedai minuman ini? Betul, Den, betul. Kau dengar tadi aku pesan apa, ha? Dengar, Den, dengar. Tuak dan kendi besar, daging bakar 2 kerat, 3 kerat, Den. Kenapa tidak cepat kau sediakan, ha? Saya gugup sekali, Den. Sedang membereskan cangkir-cangkir sambil melamun. Tiba-tiba Aden datang. Waktu masuk ke dalam kedai ini, saya tidak melihat. Tahu-tahu saya dibentak-bentak. Ya tentu saja, saya kaget sekali, Den. Cerewet juga kau, tua bangka. Jangan main kasar, pemuda asing. Siapa kau, ha? Hah? Raspati? Raspati? Benarkah kau Raspati? Apa kabar, Bangu? Segar bugar. Sehat badan, sehat jiwa. Pantas di Kediri kau lenyap sekian lama.
Tak taunya kau bercokol di Kadipaten Sading ini. Aku senang dengan Kadipaten Sading ini. Oh ya? Sehingga aku betah. Kerasan sekali bercokol di sini. Aku tahu. Kau berangkat meninggalkan Kediri karena memburu 2 orang penjahat kelas kakap, yaitu si Dawil dan si Ramang, benar? Benar. Nah, dan biasanya kalau memburu mangsa, kau selalu berhasil dengan gemilang. Lalu cepat kembali ke Kediri. Dan untuk itu kau pasti berpoya-poya menghabiskan uang hadiah sampai ludes. Tapi kali ini lama sekali kau tidak kembali. Hilang lenyap untuk waktu yang lama sekali, tanpa kabar dan beritanya. Aku kira kau sudah mati. Mati dibantai oleh kawanan si Rambang. Edan. Kau kira aku si Raspati begitu gampang dimatikan, he? Aku tahu kau memiliki ilmu yang tinggi. Tapi kalau sedang apes, mau apa? Ayo. Si Dawil berhasil aku ringkus di Kadipaten Ketah. Lalu si Rambang aku ringkus di sini, di Kadipaten Sading ini. Jadi, kenapa kau tidak cepat kembali ke Kediri? Di sana banyak kerjaan, Raspati. Biasa, pekerjaan yang sesuai dengan bidangmu. Aku berat sekali meninggalkan Kadipaten Sading ini. Kenapa? Ya, sebab untuk pertama kalinya aku jatuh cinta di sini. Ya, di Kadipaten Sading ini. Kau jatuh cinta? Iya. Sejak kapan kau bisa mengatakan kata cinta? Raspati, kau tidak pantas mengatakan cinta. Ya, meskipun aku laki-laki bajingan, tapi tahu juga perasaan perempuan. Raspati, kenapa kau jadi cengeng? Perempuan mana sampai bisa menaklukkan hati Raspati? Si hati baja tanpa tanding. Namanya Garnis. Garnis? Kau tidak akan kenal sama dia. Dia orang Belambangan. Aku jadi penasaran. Ingin tahu seperti apa orangnya. Sampai-sampai kau bisa berubah jadi cengeng. Sudah lama pergi ke Madangkara. Madangkara? Iya, sebuah kerajaan kecil di wilayah Kulon. Ibunya tinggal di sana. Menengok ibunya? Iya. Kenapa kau ikut pergi ke Madangkara? Bersama dia? Ya tidak. Berarti kau ditolak. Gadis itu tidak mau sama kau. Dia sudah mau sama aku. Tapi dia sudah bertunangan. Dan dia lebih berat kepada tunangannya itu. Siapa nama tunangannya? Widura. Kenapa tidak kau bunuh si Widura itu? Edan. Yang aku bunuh hanya orang-orang jahat. Dan mereka bukan orang jahat, tapi orang baik-baik. Jadi aku tidak mau membunuh mereka. Menyakiti hatinya saja, aku tidak mau. Jadi ceritanya kau sekarang ini sedang patah hati? Ya, aku tidak tahu patah hati itu apa sebenarnya. Dan seperti apa. Yang jelas, aku sering merasa rindu kepada Garnis. Kasihan. Rasanya manusia seperti kau tidak pantas patah hati. Setelah Garnis pergi ke Madangkara, aku juga pergi. Tapi ya, pergiku ngawur. Kemana saja. Mengunjungi tempat-tempat pelancongan. Ya, lama-lama bosan. Lalu kembali lagi ke sini. Aku sendiri heran. Mengapa aku jadi kembali ke Kadipaten Sading ini? Padahal tempat yang lain yang lebih menyenangkan banyak. Tapi ya, di sini aku merasa betah. Kerasan sekali. Ada saja kau ini, Raspati. Ngomong-ngomong, ada apa kau muncul di sini? Sedang memburu mangsa? Tidak. Aku cuma mampir saja di sini. Sebentar. Selanjutnya aku terus ke desa Tembayang. Mau mencari ilmu kebal ya? Kau tahu saja. Semua orang juga tahu. Di desa Tembayang ada sebuah goa. Katanya, kalau bisa bertapa di dalam goa itu, bisa jadi kebal. Tidak mempan ditembus senjata apapun juga. Ya, benar. Sekarang, untuk apa kau mencari ilmu kebal? Mau jadi jagoan tanpa tanding? Tidak, aku mau melamar jadi punggawa. Apa? Jadi punggawa? Iya, aku bosan jadi petualang. Aku ingin merasakan hidup mapan, jadi orang keraton. Nah, untuk bisa diterima jadi anggota pasukan keraton yang pangkatnya tinggi,
Aku harus mempunyai ilmu yang tinggi. Sekalian saja aku mencari ilmu kebal. Banggo, Cang. Macam-macam saja kok ini. Tadi aku yang mentertawakan kau. Sekarang ganti ya. Kau yang mentertawakan aku. Ya, kita ini manusia gila. Senasiblah jadinya. Ayo, tambah lagi tuaknya, Bangu. Ya. Lama sekali kita tidak bertemu. Jadi pertemuan ini kita rayakan dengan pesta minum tuak. Lagi pula, besok kau akan pergi ke desa Tembayang, bukan? Iya. Maka anggaplah pesta tuak ini sebagai pertemuan dan perpisahan bagi kita. Beres. Kalau perkara minum tuak, aku ladeni sampai kita sama-sama terjungkal, mabuk, terkepar di lantai. Ada seorang laki-laki sudah cukup tua, duduk di pojok kedai minuman ini. Dari tadi dia memperhatikan kita saja. Ya, aku tahu. Sudah lama dia duduk di situ. Baik, aku coba dia. Aduh, jangan. Mau apa kau? Kenapa dari tadi memperhatikan aku? Saya tidak bermaksud jahat, Pak. Iya, tapi mau apa? Mau apa? Saya pegawai Juragan Kirla. Juragan Kirla itu siapa? Majikan saya. Ngomong belat-belit. Anak kecil juga tahu, kalau kau pegawainya, dia tentu majikanmu. Kami membutuhkan bantuan. Ada pekerjaan, Raspati. Tanyakan, berapa bayarannya? Siapa nama kau? Gurta. Nama saya Gurta. Yang membutuhkan bantuanku, kau atau juraganmu? Ya, juragan saya, Den. Bantuan apa yang dia minta? Nanti saja, Den. Juragan Kirla sendiri yang menjelaskannya, Den. Di mana dia sekarang? Masih berada di Kampung Selipan. Tapi besok akan datang ke sini, Den. Baik, aku tunggu. Ternyata Raspati masih bercokol di Kadipaten Sadeng. Sebenarnya Raspati tidak berniat untuk tinggal dan menetap di Sadeng. Tapi setelah sekian lama dia berusaha melupakan Garnis dengan pergi melancong ke beberapa kota lainnya. Entah mengapa dia merasa rindu ke Sadeng, dan kembalilah dia ke Sadeng. Dalam pada itu, Paksi sudah bergabung dengan Garnis, Widura, dan Ganggadara untuk melakukan perjalanan menuju ke Sadeng. Apakah di Sadeng akan terjadi pertemuan yang mengesankan kembali antara Garnis dan Raspati? Pada babak terdahulu diceritakan, Paksi sudah bergabung dengan Garnis dan Widura yang mengantarkan Ganggadara pulang ke Sadeng. Sementara itu, ternyata Raspati pun masih bercokol di Sadeng. Bahkan sudah dihubungi oleh Gurta, salah seorang bawahan Juragan Kirla, untuk sesuatu pekerjaan khusus yang sesuai dengan kehebatan Raspati sebagai pembunuh bayaran kelas tinggi. Sambil menunggu kedatangan Juragan Kirla, Raspati minum-minum di sebuah tempat hiburan. Sudahlah, jangan murung saja. Mendingan kita bersenang-senang seperti biasanya. Iya ya, rugi besar kalau memikirkan yang sedih-sedih. Tidakkah kalian bisa diam? Dia sedang marah. Kalau begitu jangan terlalu diganggu. Bisa-bisa kita kehilangan rezeki. Kalau begitu, maafkan kami yang telah mengganggu ini. Kamu bisa maafkan kan? Orang gagah dan ganteng pasti mempunyai segudang maafkan. Maafkan. Sudah, kalian semua aku maafkan. Kalau laki-laki telah kubikin cacat kalian. Untung kalian perempuan-perempuan penghibur. Tanpa perempuan-perempuan penghibur seperti kami-kami ini, laki-laki yang suka datang ke sini bisa pusing 70 keliling, Kang Mas.
Memang kamu bisa ngomong ya? Omongan merupakan senjata utama bagi saya. Bukankah laki-laki juga bertekuk lutut di tempat ini karena omongan? Dan bukankah perang besar pun bisa terjadi karena omongan? Jadi omongan itu bisa merubah segala-galanya. Karena omonganmu juga, kantongku bisa kosong. Dasar monyet kalian. Tapi monyet-monyet yang sedap dan menggairahkan. Ya. Sudah, kalian memang benar. Monyet yang menggairahkan, tapi sekaligus menyebalkan. Karena duitku sering ludes di sini. Tapi keesokan harinya, badan jadi segar bugar, sehat, dan pandangan cerah. Sudah, jangan banyak omong. Mana minumanku? Juragan mau minum apa? Aku minta tuak. Burung bakar. Dan juragan yang ini mau minum apa? Sama seperti juragan kira. Baik kalau begitu juragan. Tunggu sebentar ya. Siapa pemuda gagah yang berpakaian perlente dan sedang dikerumuni oleh gadis-gadis penghibur itu? Siapa itu, Gurda? Pemuda itulah yang saya maksudkan, juragan. Dia bisa jadi pelindung kita yang setia. Bayarannya cukup memadai. Dialah pembunuh bayaran berdarah dingin yang pernah saya ceritakan itu, juragan. Jadi cita-cita juragan untuk menjadi ketua kampung pasti akan terlaksana. Walaupun penduduk orang menyetujuinya. Terserah kamu lah, Gurta. Kalau begitu, undang dia kemari untuk minum-minum bersamaku. Baik, juragan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Nah, di penginapan ini aku menginap. Ayo duduk. Terima kasih, juragan. Malam ini kau juga menginap di sini. Kau boleh bersenang-senang semalam suntuk. Hiburan di penginapan ini cukup luar biasa. Pokoknya menyenangkan. Terutama untuk kaum muda seperti kau, Raspati. Iya. Terima kasih, juragan. Sekarang bagaimana dengan tawaran kerja yang kusodorkan di kedai itu? Kau bisa menerimanya, Raspati? Ya, saya kira tawaran kerja yang sangat menarik sekali. Jadi kau menerimanya? Iya. Tapi bolehkah saya mengusulkan sesuatu, juragan? Usul apa itu? Ya, bagaimana kalau bayarannya di 2 kali lipatkan? Ya, tapi tidak termasuk upah pesanan khusus untuk membunuh seseorang. Tapi tawaranku sudah cukup tinggi, Aku menjadi kepala kampung hanya sekedar kedudukan saja, bukan untuk mencari uang. Kalau memang tujuan juragan hanya itu, kenapa harus menyewa pembunuh bayaran seperti saya dengan harga yang cukup mahal? Ini pasti ada maksud tertentu dari juragan. Tapi, ya, itu urusan juragan. Yang penting bagi saya, dijamin dengan baik dan dibayar menurut kehendak saya tadi. Kalau tidak, ya, silahkan juragan mencari orang lain yang cocok dengan penawaran juragan. Ya, baiklah. Aku penuhi permintaanmu. Tapi maaf, sebenarnya aku belum tahu kemampuanmu. Rupanya juragan ingin mencoba kemampuan saya. Ya, wajar bukan? Kalau aku bicara demikian? Iya, sangat wajar. Karena juragan calon majikan saya. Kau tidak tersinggung bukan? Kenapa saya harus tersinggung? Saya baru akan tersinggung kalau bayaran saya telat.
Apalagi dipotong dari jumlah yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah begitu, saya akan ngamuk, Juragan. Ya, itu tidak akan terjadi pada diriku, Raspati. Terima kasih, Juragan. Dan maafkan atas kelancangan kata-kata saya tadi. Karena memang demikianlah adanya. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku dari belakang, Guru? Dari tadi aku sudah muak mendengar kesombonganmu. Jadi aku ingin membuktikan mulut besarmu. Tapi jangan di sini ya. Ini penginapan yang penuh dengan tamu ya. Dan lagi pula aku tidak mau merusakkan barang-barang orang lain. Bagaimana kalau besok saja kita adu kekuatan di tengah hutan sambil menuju ke kampung Juragan Kirlo? Di sana kita akan bebas mengadu kekuatan tanpa merugikan orang lain. Baik. Jangan banyak bacot, Raspati. Sudahlah. Alasan Raspati bisa diterima. Terima kasih, Juragan. Dan saya permisi, akan istirahat dulu untuk persiapan nanti malam. Bersenang-senang di penginapan ini. Ya, pergilah. Untuk bersenang-senang nanti malam ya. Terima kasih, Juragan. Dan saya mohon permisi ya. Saya hanya ingin mencoba kemampuannya saja, Juragan. Sebab kalau saya masih bisa mengalahkannya, percuma kita mengupasi Raspati itu. Saya mengerti maksudmu, Gurta. Ya. Tapi kalau saya melihat cara menangkisnya ketika saya serang tadi dan ketenangannya menghadapi lawan, bisa jadi dia seorang jagoan yang sejati, Juragan. Ya. Kita akan membuktikannya nanti di tengah hutan kalau kita pulang kampung. Betul, Juragan. Kenapa berhenti di sini? Kenapa aku juga berhenti di sini, Garnis? Aku menurut kau karena kaget ketika kau memberhentikan kudamu. Aku kira ada apa-apa. Memang tidak ada apa-apa. Aku berhenti karena capek saja. Ayo sudah. Tapi kenapa berhenti di sini? Hari kan masih agak siang. Belum waktunya kita istirahat, Widura. Alah, istirahat di mana saja juga sama. Di tepi hutan, di tengah hutan, di bukit, di gunung, sama saja namanya istirahat. Melepaskan lelah. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita bisa istirahat di sebuah kampung. Kalau kecapean, kita bisa ikut menginap di sana. Kan aman. Memangnya kalau kita pernah menginap di tengah hutan tidak aman? Aku kan selalu menjagamu, walau kau bisa tidur, aku tidak. Memangnya kenapa tidak bisa tidur? Kau sepertinya tidak tahu saja, Garnis. Ya, memangnya aku tidak tahu. Aku kan pemuda yang normal. Tidur bersama seorang gadis. Ya, perasaanku terus bergejolak antara bagaimana dan harus bagaimana bersikap malam ini. Jadi jelas aku tidak bisa tidur. Paham kau? Aku mengerti. Dan aku percaya kau pemuda yang penuh tanggung jawab dan tidak akan berbuat macam-macam. Ya, sudahlah kita istirahat saja sejenak di sini. Tapi kalau bisa, malam ini kita harus bisa sampai di sebuah kampung. Jadi istirahat di sini jangan terlalu lama. Jangan khawatir, Garnis. Kenapa Paksi tidak mau pulang bersama kita ya? Dia kan sudah dewasa. Mungkin saja ingin mencari pengalaman yang baru sebelum sampai kembali ke Madangkara. Dan dia juga mengerti kepada kita. Kau bisa saja, Widura. Paksi tahu kalau aku sedang titik-titik sama kau, Garnis. Hanya barangkali hati nuranimu saja buta kalau memang tidak mengetahui. Sudahlah, jangan bicarakan soal itu. Ya, sebetulnya namamu lebih bagus Batara daripada Widura. Batara kan namaku dulu ketika masih jadi pemuda mentah.
Setelah aku menjadi senopati di kerajaan Blambangan, aku bergelar Arya Widura. Jadi aku kira lebih baik kalau nama Widura saja aku pakai terus. Sekarang aku kan sudah jadi pemuda yang cukup matang untuk segala hal. Iya kan, Garnis? Mungkin ya? Jangan pakai mungkin, iya saja begitu. Iya. Kalau begitu, cium pipi saya. Sedikit saja. Mau kan, Garnis? Yang begini jangan macam-macam, Batara. Widura. Jangan marah, Garnis. Aku kan hanya bercanda saja. Habis bercandanya sering sekali jadi kenyataan. Suka mencuri-curi ciuman. Alah, persoalan itu tidak usah dibesar-besarkan. Masa orang dewasa meributkan soal begitu? Orang lain lebih dari aku tidak ribut. Paling menyakitkan hatimu seperti si Raspati itu. Jangan menyebut nama jahanam itu lagi. Aku muak mendengarnya. Maafkan aku, Garnis. Widura, lebih baik kita melanjutkan perjalanan lagi. Hari mau hujan. Baik. Heya! Heya! Rupanya Garnis marah. Iya. Rupanya kampung ini besar sekali. Kampung apa ya namanya? Rumahnya sederhana-sederhana, tapi rapi dan bersih. Tapi di sebelah sana banyak juga rumah-rumahnya yang bagus-bagus dan berjajar rapi. Pasti kampung ini subur sekali. Nah, ada orang datang kemari. Aku akan tanya kepadanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Den. Kalau boleh bertanya, kampung ini namanya kampung apa, Pak? Kampung ini namanya Kampung Sagunduk, masih dalam wilayah Kadipaten Sadeng. Oh, jadi kampung ini namanya Kampung Sagunduk. Iya, Kampung Sagunduk. Iya. Apakah ada penginapannya, Pak? Ada 3 buah, Den. Iya. Silakan saja, ada yang jalan terus. Nanti juga akan sampai di pusat kampung. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kembali, Den. Nikmat sekali tidur di penginapan ini. Pelayanannya baik, keadaannya serba bersih. Mandi dulu kemudian jalan-jalan sambil melihat-lihat gadis-gadisnya. Siapa tahu ada yang kecantol. Kan bisa makan tanpa bayar. Makan di rumahnya. Memang luas sekali kampung Sagunduk ini. Disebut desa pun cukup pantas. Sudah hawanya sejuk, pemandangan alamnya pun sangat indah. Pantas banyak tamu-tamu dari luar kampung ini yang berdatangan untuk menikmati liburannya. Dalang, Rupanya kantong gadis itu dicuri dan orangnya lari ke arahku. Ini pasti pencurinya. Akan kutangkap dia. Berhenti kamu! Dalang, dia pencuri. Dia pencuri. Bohong! Bohong, gadis itu berkata bohong. Saya bukan pencuri. Kamu jangan bohong. Ayo, berikan kantong uang yang kau curi itu. Kantung apa? Saya tidak mengambilnya. Diana yang mengambil kantung uang saya. Ayo, kembalikan kantong uang itu. Kalau tidak, kupatahkan tanganmu. Kurang ajar kau. Kamu ikut mencampuri urusan orang lain. Kurang ajar, malah menyerang. Bisaanmu pencuri. Ya. Rasakan tendanganku. Ya. Ayo bangun. Ayo. Orang itu pencuri, saudara-saudara. Oh, pencuri dia. Iya. Oh. Kalau begitu kita pukul saja ramah-ramah. Biar dia kapok. Jangan, saudara-saudara. Jangan. Saudara-saudara jangan main hakim sendiri. Oh. Biar saya tangani dia.
Dia rupanya masih penasaran kepada saya. Kurang ajar kau. Iya. Nih, rasakan kau kementakku. Iya. Tuh, rasakan dia. Aduh, hebat dia tuh. Iya. Sakit tuh. Jangan. Aduh, tangan saya jangan dipelintir begini. Tahan saja tangannya. Ampun. Saya minta ampun. Baru kali ini kampung kita pencuri berarti kurang ajar. Baik. Dia berani menghina kampung ini. Ampun. Dengar saudara-saudara. Dengar saudara-saudara. Sajalah. Baik. Ampun. Sekarang mana kantong uang itu? Pukul saja. Ayo kembalikan. Ampun. Saya jangan diapa-apakan. Ayo kembalikan. Ini Tuhan. Aduh. Gimana itu tidak tahu malu. Pukul saja. Nah, saudara-saudara. Pencuri ini saya serahkan kepada saudara-saudara untuk dibawa ke kantor keamanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi saya mohon supaya jangan diapa-apakan. Saudara-saudara jangan main hakim sendiri. Ya, saya mengerti, saya paham. Jangan khawatir. Pencuri ini aman sampai ke tempat pemeriksaan. Ayo kita bawa. Mari. Tapi jangan diapa-apakan dia. Ampun. Saya jangan disiksa. Ampun. Jangan khawatir. Kau tidak akan diapa-apakan. Ayo jalan. Berani-berani kamu mencuri di kampung ini. Ayo jalan. Terima kasih banyak, Kang Mas. Nama saya Paksi. Dan nama adik siapa? Nama saya Tariti. Tariti. Benar. Sebuah nama yang bagus sekali. Sesuai dengan orangnya. Cantik. Kang Mas bisa saja. Pulangnya kemana, Dek? Ke penginapan Melati. Ke penginapan Melati. Aku juga menginap di sana. Tapi aku belum pernah melihatnya. Kalau begitu, kebetulan sekali, Dek. Saya juga sudah 2 hari ini menginap di penginapan Melati. Jadi kita bisa pulang bersama-sama. Adik tidak berkeberatan, bukan? Terima kasih, Kang Mas. Sebetulnya saya disuruh belanja oleh ayah. Jadi tidak pulang sekarang. Biar saja, nanti saya pulang sendirian. Baiklah, kalau begitu. Silakan. Kang Mas tidak marah kan? Tidak sama sekali. Nanti saja kita ketemu lagi di penginapan. Pada babak terdahulu dikisahkan perjalanan Garnis dan Widura yang mengalami sedikit kesalahpahaman karena Widura menyebut nama Raspati yang sangat dibenci oleh Garnis. Kemudian dikisahkan pula pengalaman Paksi yang menangkap seorang copet yang mengakibatkan perkenalannya dengan seorang gadis cantik bernama Tariti yang hampir saja menjadi korban sang pencopet. Dan sekarang, marilah kita ikuti keadaan Raspati. Kenapa berhenti di sini? Jangan banyak omong. Ayo turun dari kudamu. Iya. Aku mengerti. Memang wajar sekali. Seorang bayaran yang mahal seperti aku. Dicoba dulu kemampuannya. Aku terima gertakanmu, Kurta. Kau harus mengalahkan Kurta. Iya. Apakah saya harus membunuhnya? Jangan sampai. Kurang ajar, Raspati. Kau betul-betul manusia sombong. Kesombongan kadang-kadang perlu diperlihatkan. Terutama untuk menghadapi manusia seperti kau, Kurta. Kulihat kau tidak ada apa-apanya. Kecuali mulutmu yang besar seperti ikan hiu. Kurang ajar. Seranganmu seperti bebek yang kelaparan, mudah ditangkis.
Dan sampai sekarang aku belum melihat dia mengeluarkan pulangnya. Seolah-olah dia bermain-main dengan seorang anak lengur. Sedangkan si Gurta hampir semua kemampuannya dikeluarkan. Dan napasnya sudah mulai ngos-ngosan. Kalau dibiarkan pasti si Gurta akan menemui ajalnya. Dan sekarang rasakan pukulanku si tangan besi. Gurta mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Aku harus menghentikan pertarungan ini. Cukup! Raspati! Untung kamu, Gurta. Juragan menghentikan pertarungan ini. Kalau tidak, kau pasti sudah tinggal nama saja. Sudah, Raspati. Dia sudah tidak percaya. Juragan sudah percaya pada kemampuan saya. Ya, aku sudah percaya. Atau maaf, barangkali Juragan ingin mencoba kemampuan saya? Aku bilang cukup. Kamu kan tidak tuli. Wah, bagaimana ini Raspati? Dia muntah darah terus. Dia jangan sampai mati. Tenaganya sangat dibutuhkan sekali. Jangan khawatir, Juragan. Saya akan menyembuhkannya. Ya memang kalau dibiarkan dia bisa mati. Cepat, sembuhkan dia. Dia pingsan. Jangan khawatir, Juragan. Dia pasti akan sembuh. Kalau begitu, naikkan ke atas kuda. Kita harus segera sampai ke kampungku, Kampung Selipan. Baik, Juragan. Hup. Ya, ayo, kita berangkat. Cukup rapi aku beli tadi di pasar. Ruangan sengaja ku bikin harum semerbak. Siapa tahu dia mau berkunjung kemari. Walau kemungkinannya sangat kecil sekali. Tapi hari sudah hampir sore begini, aku belum melihat Tariti. Ruangannya sebelah mana ya? Padahal aku sudah bolak-balik ke sana kemari, melihat keadaan. Memang sangat besar juga penginapan melati ini. Tapi yang pasti dia menginap bersama ayahnya. Nah, sebaiknya aku duduk-duduk di depan saja. Siapa tahu ada rezeki ketemu Tariti. Orang-orang yang datang ke penginapan ini kelihatannya orang-orang kaya. Paling tidak dari Kadipaten. Mungkin mereka mau berlibur sambil menikmati keindahan alam kampung Sagunduk ini. Memang katanya di sini ada sumber air panas yang bisa menghilangkan penyakit encok. Wah, banyak juga perempuan-perempuan yang cantik. Waduh, di antaranya ada yang melirik sambil sedikit senyum kepadaku lagi. Wah, bisa-bisa aku lama tinggal di sini. Untung aku membawa keuangan yang cukup. Kalau begini caranya, sepertinya aku lupa ke Madangkara. Untuk menghilangkan kepenasaranku, lebih baik aku bertanya pada pelayan itu. Pak, boleh saya bertanya? Oh, silakan, Den, silakan. Mungkin Bapak kenal dengan gadis yang menginap di penginapan ini, yang namanya Tariti. Loh, kenapa Bapak tersenyum? Begini, Den. Neng Tariti itu putrinya Juragan Durangga yang mempunyai penginapan ini. Beliau kadang-kadang menginap di sini bersama putrinya. Kadang-kadang menginap di rumahnya. Jadi sulit juga untuk bertemu beliau atau putrinya di sini. Oh, begitu. Iya. Lalu kalau beliau menginap di sini, ruangannya yang mana, Pak? Itu, Den. Ruangan yang berpagar khusus. Pokoknya ruangan yang paling bagus. Ruangan pribadi. Jalannya pun di samping bisa dari sini, juga ada jalan khusus melalui samping penginapan ini. Wah, kalau begitu sulit sekali bertemu beliau. Ditunggu lewat jalan sini, bisa saja beliau masuk dari jalan khusus melalui samping penginapan. Memangnya Aden mau bertemu dengan beliau? Tidak, hanya ingin tahu saja, Pak.
Pasti ingin bertemu dengan Neng Tariti ya? Bapak tahu dari mana? Dari sorot mata Aden dan dari pembicaraan Aden. Bapak bisa saja. Bapak kan pernah muda, Den. Rupanya Bapak ini bisa diajak damai juga. Rupanya pengalaman Bapak cukup lumayan juga, Pak. Ya, lumayan lah, Den. Pak, apakah Neng Tariti sering menginap di sini, Pak? Kadang-kadang saja. Tapi kemarin bersama Juragan Durangga menginap di sini. Wah, kalau begitu sekarang Tariti pulang ke penginapan ini, Pak. Ya, tunggu sajalah, Den. Iya, Pak. Kemarin saya menunggu sampai jauh malam di depan sana. Tapi kau tidak muncul-muncul, Tariti. Kemana? Saya pulang ke penginapan ini, tapi melalui jalan samping. Saya tidak mengira Kang Mas Paksi menunggu di depan. Barangkali kau lupa bahwa saya menginap di penginapan Melati ini ya. Terus terang saja, Kang Mas. Memang saya agak lupa. Wah, gadis ini bicara belak-belakan. Ini menggambarkan kejujuran dan kekerasan hatinya. Aku harus hati-hati bicara dengan dia. Pantas kalau begitu. Saya tunggu sampai matahari terbit pun pasti tidak akan bertemu. Maafkan saya kalau begitu, Kang Mas. Manusia tidak ada yang sempurna, bukan? Tariti, di mana ayahmu? Ayah sedang pergi. Biasa, urusan dagang. Karena selain mengurus penginapan ini, ayah juga seorang pedagang. Oh, kalau boleh tahu, ayah dagang apa? Kang Mas ingin serba tahu. Sebaiknya tanyakan saja pada ayah saya. Jawaban yang tepat sekali. Tapi betul kan? Apakah ayahmu tidak akan marah saya datang ke tempat pribadi ini? Saya belum bisa menjawab iya atau tidak. Karena baru Kang Mas lah yang pertama-tama datang ke tempat ini. Pemuda lain, saya rasa belum ada yang berani. Kecuali ke rumah saya, Kang Mas. Maksudmu? Ya, banyak juga pemuda yang datang ke rumah. Tapi kebanyakan kawan-kawan saya. Dan pemuda yang lainnya bagaimana? Ada juga yang menaruh perhatian kepada saya. Tapi ayah selalu menolaknya. Wah, kalau begitu macan juga ayahnya. Oh, begitu. Nah, cukup puas bukan dengan penjelasan saya, Kang Mas? Kalau begitu, saya takut menghadapi ayahmu. Kenapa mesti takut? Kang Mas Paksi kan tidak berbuat jahat. Lagi pula, saya sudah memberitahukan kepada ayah bahwa Kang Mas telah menolong saya dari korban pencurian. Dan ayah ingin menyampaikan terima kasihnya, Kang Mas. Kalau begitu, saya tidak akan diusirnya, bukan? Ayah saya tahu sopan santun, Kang Mas. Tapi, bagaimanapun juga, saya deg-degan kalau berhadapan dengan beliau. Rasanya saya tidak pantas berjumpa dengan beliau di tempat yang bersifat pribadi ini. Sepertinya saya tidak sopan. Kalau begitu, sebaiknya berjumpa di rumah saja, Kang Mas. Supaya Kang Mas merasa tenang. Ini alamat rumah saya. Iya, terima kasih. Saya mohon diri. Kok sedikit minumnya, Garnis? Cukup, memang perutku tong air. Maksudku, kalau memang minumnya sedikit, bawalah bekal air untuk di jalan. Siapa tahu nanti kehausan. Sudahlah, jangan terlalu memperhatikan aku, Widura. Tapi aku bermaksud baik, Garnis. Kau jangan tersinggung. Aku tidak betah berjalan dengan orang yang hatinya sedang tersinggung. Maafkan aku, Widura. Kalau kelihatannya aku cepat tersinggung. Iya, aku mengerti perasaanmu. Sejak perjalanan kita dari Sadeng tadi, kau tidak memancarkan wajah yang cerah. Kau diliputi awan kemurungan. Dan tentu saja penyebabnya Ya, si Raspati. Syukur sekarang kau sudah berani mengucapkan nama itu. Tadinya malah kau marah kalau aku menyebutkan nama itu. Baru pertama kali ini aku merasakan betapa bencinya terhadap seorang laki-laki. Laki-laki memang pandai merayu, bermulut manis, tapi hatinya bercabang seribu. Pandai berbohong, tidak alang-kepalang. Rasanya aku ingin membetulkan kepalanya. Itu memang kau benar.
Tapi kau jangan menyamakan semua laki-laki seperti dia. Buktinya, aku kan tidak begitu. Kau juga sama saja. Hanya caranya yang berlainan. Halus, penuh kelakar, tapi akhirnya tujuannya kesana-kesana juga. Minta cium. Iya. Tapi bagaimanapun, aku tidak bertujuan jahat kepadamu. Aku melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Lagi pula, soal begituan kan tidak membahayakan dirimu, Karnis. Widura, aku jadi penasaran terhadap si Raspati itu. Maksudmu? Aku ingin mengadu kekuatan dengan dia. Kalau perlu, sampai mengadu nyawa. Sudahlah, jangan kau memikirkan tentang dia. Aku kan sudah menghajar dia sampai babak belur. Siapa tahu kita akan berjumpa lagi di wilayah Kadipaten Sading ini. Segalanya memang bisa saja terjadi, Karnis. Siapa kalian? Namaku Surta. Namaku Surto. Rupanya kalian kembar. Ya, memang. Aku dan adikku ini, Surto, kembar. Mau apa? Hah? Kalian mengagetkan kami yang sedang beristirahat. Kami tidak mau apa-apa. Hanya minta barang-barang yang kalian bawa itu, termasuk kuda kalian. Rupanya mereka rampok kembar. Ya, baru pertama kali ini aku melihat rampok kembar. Kalian jangan berbisik-bisik, ya. Lebih baik cepat serahkan barang-barang kalian, atau aku bikin mampus kalian. Cepat serahkan sebelum darahku mendidih panas. Cepat. Hei, soal menyerahkan barang itu perkara gampang. Sekarang lebih baik kalian pergi saja dari sini, karena kalian tidak akan sanggup melawan kami berdua. Walaupun teman saya ini seorang perempuan, tapi pendekar kelas tinggi. Tidak ada kabar beritanya, bukan? Seorang pendekar kelas tinggi dikalahkan oleh seorang perampok dungu seperti kalian ini. Aku bicara yang sesungguhnya. Kalian kan tidak mau kehilangan sebelah mata, sebelah tangan, dan sebelah kaki, bukan? Kecuali kalau kalian ingin cacat. Seranglah kami. Ayo, bagaimana? Mungkin juga benar kata-katanya itu. Jangan percaya omongannya. Tapi saya takut kehilangan sebelah mata, sebelah tangan, dan sebelah kaki. Sudah. Jangan banyak omong. Kita serang saja mereka. Bagaimana? Kalian mau cacat atau mau minggat? Jangan banyak omong. Rasakan pukulanku. Ayo, pilih dagingku yang paling empuk. Bagian belakang atau bagian muka? Badannya keras seperti batu, sehingga tanganku biru merah begini. Sudahlah, Surta, lebih baik kita pergi saja. Tidak ada gunanya merampok mereka itu. Mari pergi. Ayo, maju lagi. Maju lagi. Rampok ratri. Rupanya kau belum puas. Tunggu, bantu aku. Belakang. Aku bakal kehilangan sebelah mata, sebelah tangan, dan sebelah kaki. Ayo, cepat serang dari belakang, Surto. Rasakan tendanganku ini. Ayo, pilih punggungku yang paling empuk. Aku barusan menendang batu karang. Waduh, benar juga kakiku ini. Mereka tidak tahu kalau aku mempunyai kekebalan. Widura, apakah kau memerlukan bantuanku? Tidak usah, Karnis. Kau saksikan saja aku mengajukan kedua kepala botak perampok ratri ini. Kau istirahat sajalah. Lihat. Takkan boga mentaku. Tunggu bengkok. Aduh. Rontok, Ayo, masih mau merampok? Ampun, saya tidak mau merampok kalian. Ampun. Saya juga ampun. Sejuta ampun. Saya tidak akan merampok lagi. Ampun. Kalau begitu,
Sekarang giliran saya merampok kalian. Tapi saya tidak punya apa-apa, Den. Aduh, kami merampok juga karena sudah tidak punya apa-apa lagi, Den. Tapi masih punya nyawa, bukan? Kalau nyawa sih ada, Den. Nah, kalau begitu, nyawa kalian saja akan saya rampok, setuju? Oh, aduh, ampun, jangan, Aden, ampun. Saya punya nyawa cuma satu-satunya, Den. Juga saya tidak punya nyawa serep, Den. Kalau diambil habislah nyawa saya, Den. Ampun juragan Aden. Jangan, ampun 1000, ampun. Saking ketakutannya kalian sampai kalian terkencing-kencing. Sekarang kalian bisa merasakan bagaimana takutnya orang yang kalian rampok. Nah, seperti yang kalian rasakan sekarang. Maka hentikanlah pekerjaan merampok ini. Iya. Kami tidak akan melakukannya lagi, Den. Bagaimanakah kisah Widura dan Garni selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.